넣을 골을 못 넣었던 부분도 많았기 때문에 아쉬운 부분. Pelatih Korea Selatan U23 sampai geleng-geleng kepala usai laga Indonesia versus Laos. Bukan karena kecewa, tapi justru terkejut dan kagum dengan permainan Garuda Muda. Kok bisa ya? Imbang 0-0 tapi malah dipuji setinggi langit. Laga yang sejak awal diprediksi akan jadi pesta gol bagi Indonesia ternyata justru menghadirkan kejutan yang membuat publik tanah air menghela napas panjang. Hasil akhir tanpa gol seakan meredam semangat ribuan supporter yang sudah membayangkan kemenangan besar, namun di balik kekecewaan itu, tersimpan banyak cerita menarik. Bahkan dua pelatih lawan, yakni dari Korea Selatan dan Laos, memberi komentar mengejutkan yang justru menyanjung kualitas Garuda Muda. Bayangkan, meski Indonesia hanya bermain imbang melawan Laos, pujian deras justru datang dari luar negeri. Pertandingan ini sejatinya dimulai dengan tempo tinggi. Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal. Baru memasuki menit kelima, sebuah momen panas terjadi ketika Raihan Hanan melepaskan tendangan keras yang sempat mengenai Jens Raven sebelum masuk ke gawang Laos. Publik sudah bersorak, pemain merayakan gol, namun sorakan itu seketika terhenti. Wasit menganulir gol tersebut dengan alasan Raven berada di posisi offside. Keputusan ini menimbulkan protes keras dari para pemain Indonesia. Banyak yang menilai gol itu seharusnya sah, sebab Raven hanya berusaha menghindar, bukan sengaja menyentuh bola. Jika gol itu disahkan, mungkin jalan pertandingan akan berbeda total dan Indonesia bisa unggul besar sejak awal. Meski begitu, semangat Garuda Muda tidak padam. Mereka terus menggempur pertahanan Laos yang tampil dengan taktik parkir bus super rapat. Hampir semua pemain Laos berkumpul di sekitar kotak penalti mereka sendiri, membuat ruang tembak Indonesia semakin sempit. Statistik pertandingan membuktikan betapa dominannya Indonesia. Mereka menguasai bola hingga 77%, menciptakan 12 tembakan dengan 5 tepat sasaran. Laos hanya bisa membalas dengan 3 tembakan tanpa ancaman berarti. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Raihan Hanan, hingga Frankie Misa terus bergantian menciptakan peluang. Beberapa kali kombinasi cepat nyaris membuka kebuntuan, namun keberuntungan belum berpihak pada Garuda Muda. Peluang emas kembali datang pada menit ke-33 ketika Jens Raven melakukan aksi individu, bola liar jatuh ke kaki Tony Firmansyah, dan ia langsung melepaskan tendangan keras. Sayangnya, bola itu masih berhasil diblok tepat di depan garis gawang Laos. Babak kedua menjadi bukti bahwa Indonesia sama sekali tidak menyerah. Gerald van den Burg, sang pelatih, langsung melakukan perubahan dengan memasukkan Ricky Pratama dan Hoki Caraka untuk menambah variasi serangan. Pergantian itu membuat tempo semakin meningkat. Menit ke-54, sepakan keras Arkan Fikri hampir merobek gawang Laos, tapi lagi-lagi kiper mereka tampil heroik. Nama Kop Lokatif terus disebut-sebut karena berkali-kali melakukan penyelamatan ajaib. Raihan Hanan juga hampir membawa Indonesia unggul lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-58, tapi bola masih bisa ditepis. Seakan ada tembok tak terlihat yang menjaga gawang Laos dari kebobolan. Peluang paling dramatis hadir pada menit ke-71. Hoki Caraka berhasil lolos dari jebakan offside, tinggal berhadapan dengan kiper, tapi tendangannya masih bisa ditahan. Kop Lokatif kembali jadi mimpi buruk penyerang Indonesia. Puncak frustrasi Garuda Muda terjadi di menit ke-92. Saat Frankie Misa siap mengirim umpan ke Rafael Struijk yang sudah berdiri bebas di depan gawang, ia malah dijatuhkan keras. Publik berharap kartu merah keluar, tapi wasit hanya memberikan pelanggaran biasa di luar dugaan. Pelatih Korea Selatan U23, Lee Min-sung, justru memberi komentar yang menyejukkan. Ia mengatakan bahwa permainan Indonesia sangat impresif dan bahkan membuatnya terkejut. Baginya, hasil imbang bukan cerminan kualitas di lapangan. Menurut Lee, Indonesia sebenarnya berada jauh di atas Laos. Ia yakin jika keputusan-keputusan kontroversial tidak terjadi, Garuda Muda pasti menang besar. Ia bahkan berani menyebut skor 3-0 atau 4-0 sebagai hasil yang layak. Komentar ini sontak menjadi sorotan, sebab datang dari pelatih tim kuat Asia. Ia menilai Indonesia kini punya potensi besar dan tidak bisa lagi dipandang remeh. Bahkan setelah ditahan imbang, Indonesia tetap menunjukkan kelasnya. Tak hanya Lee, pelatih Laos sendiri, Ha Hyok Jun, juga memberikan sanjungan luar biasa. Dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar terkejut dengan gaya bermain Indonesia. Menurutnya, Indonesia U23 kini bermain dengan gaya modern ala Eropa. Ia bahkan menyebut istilah tiki-taka untuk menggambarkan kombinasi cepat dan operan pendek yang ditunjukkan Garuda Muda. Bagi Ha Hyok Jun, lini tengah Indonesia adalah kekuatan utama. Ia menyebut 3 nama,
Arkan Fikri, Roby Darwis, dan Tony Firmansyah sebagai motor permainan yang membuat timnya kewalahan sepanjang laga. Tak berhenti di situ, ia juga memuji kecepatan Raihan Hanan dan overlapping agresif Doni Tri Pamungkas. Menurutnya, serangan dari sisi sayap membuat pertahanan Laos benar-benar kedodoran. Ia juga memberikan sorotan khusus pada Jens Raven yang dianggap sebagai striker modern berbahaya. Bukan hanya tajam, tapi juga pintar mencari ruang dan kuat dalam duel fisik. Yang membuatnya semakin kagum adalah keberanian bek-bek Indonesia untuk ikut membantu serangan. Nama-nama seperti Kadek Arel, Dion Mars, dan Kakang Rudianto disebut sebagai bek yang tidak hanya menjaga lini belakang, tetapi juga membuka ruang serangan. Baginya, chemistry para pemain Indonesia menjadi faktor utama. Mereka terlihat sangat padu, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan, sesuatu yang jarang dimiliki tim muda di Asia Tenggara. Ha Hyok Jun juga menekankan sikap profesional Garuda Muda. Meski lebih diunggulkan, mereka tidak pernah meremehkan Laos. Justru bermain dengan penuh disiplin, konsentrasi, dan respek kepada lawan. Meski timnya kalah, ia merasa pertandingan ini memberi banyak pelajaran berharga. Baginya, bertemu Indonesia seperti menghadapi tim besar yang punya kedisiplinan dan gaya modern yang sulit dihadapi. Pujian dari dua pelatih lawan ini menjadi bukti nyata bahwa Garuda Muda kini mulai diperhitungkan di level Asia. Meski hasil akhir tidak memuaskan, kualitas permainan mereka tetap memikat mata lawan. Publik mungkin kecewa dengan skor, tetapi pujian dari luar negeri memberi semangat baru. Indonesia U23 kini berada di jalur yang benar, tinggal menajamkan penyelesaian akhir agar bisa benar-benar memetik hasil maksimal. Dan yang paling penting, laga ini mengingatkan kita semua bahwa perjalanan menuju puncak Asia memang penuh tantangan. Hasil imbang ini bisa jadi cambuk untuk tampil lebih ganas di laga-laga berikutnya. Garuda Muda sudah menunjukkan bahwa mereka punya segalanya. Penguasaan bola, kreativitas lini tengah, serangan cepat, bek berani, hingga striker modern. Tinggal menunggu waktu sebelum semua itu benar-benar meledak jadi kemenangan besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah hasil imbang ini harus disesali? Atau justru dijadikan motivasi? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, dan terus dukung Timnas Indonesia agar bisa berbicara lebih banyak di level Asia maupun dunia.